Selanjutnya adalah perkalian titik atau dot product antara dua buah. Jadi kalau diberikan dua buah vektor A dan B, maka perkalian titiknya adalah, atau disebut juga perkalian skalar. Kenapa? Karena hasilnya adalah skalar. Didefinisikan sebagai perkalian magnitud A dan magnitud B, atau besarnya A, besarnya magnitud B, dan kosinus dari sudut terkecil antara kedua matrik tersebut. Jadi perkalian titik dapat kita antara dua vektor Jadi kalau kita punya matrik A, matrik B, vektor B, kita punya vektor A, vektor B, kemudian inilah sudut terkecil antara A dan B. Ini kan juga sudut ya, tapi bukan ini yang kita ambil. Maka perkalian titik adalah A dot B adalah besarnya A. Kita sudah hitung di bab sebelumnya. Besarnya B dikali cos theta AB. Oke. Nah, kita akan akrab dengan kemudian ini. Kemudian berlaku hukum komutatif. A dot B sama dengan B dot A. Kenapa? Sudutnya tidak akan berubah, sudutnya akan tetap. Kemudian nanti kita akan sering melihatnya seperti ini. Usaha yang dilakukan kalau di sini adalah gaya untuk memindahkan sebuah objek sejarak L, maka adalah FL cos theta. Kemudian ini akan kita sering lihat bentuk ini. Begitu juga untuk ya akan sering kita menemukan perkalian titik. Oke, nah kemudian untuk mengalihkan titik sebuah matrik, jika dikatakan matrik A dan matrik B, maka bisa dilakukan dengan A titik B, itu dengan mengalihkan semua komponen skalarnya. Jadi, sebagaimana dijelaskan ini, A dot B akan menghasilkan jumlahan 9 nilai skalar dengan mengalihkan ini kita tuliskan ya. Jadi kita harus tahu juga, harus buktikan ini ya. Ini kenapa A dot B sama dengan AX, BX, AY, BY, dan AZ, BZ. Jadi awalnya adalah bahwa matriks A adalah AX tambah AY tambah AZ. Sedangkan B, BX AX tambah BY AY tambah BZ AZ. Nah, untuk menghitung A dot B, daripada menggunakan nilai sebagaimana dijelaskan di sini, untuk menemukan sudut antara dua vektor di dalam koordinat tiga dimensi akan menambah pekerjaan yang harus dihindari. Maka digunakan dalam bentuk dasarnya ini. Maka kita tinggal kalikan ya ini A kalau kita kalikan dengan B kan berarti kita kalikan yang bersesuaian. Jadi AX, jadi kali ini kita kalikan harusnya adalah
AX kali BX AX, jadi ini kali ini, kemudian AX kali BY AY, AX kali BY AY, kemudian tambah lagi AX BZ AZ, ini baru untuk A. Hanya 1, 2, 3 ya. Sehingga untuk AY kali BX AX, AY BY AY, AZ BZ AZ. Sehingga ada, sekarang dilanjutkan, ada 9. Kemudian, nah ini sudah dijelaskan, AX AY nilainya adalah 0. Kenapa? Karena ini adalah vektor satuan arah AX, arah X, ini adalah vektor satuan arah Y. Ini dia membentuk sudut 90 derajat. Ingat tadi perkalian titik adalah, kalau kita mengalihkan ini, vektor satuan AX dengan vektor satuan AY, berarti kan besar dari vektor AX, itu adalah AX, atau kita tuliskan seperti ini ya. Jadi besar dari AX kali BX AX cos yang terbentuk antara AX dengan BX. Jadi kalau vektor B, ya kalau diagonal asal yang sama, berarti BX dengan AX itu searah, maka cosnya adalah 0. Dimana kita tahu cos 0 adalah 1. Sedangkan untuk selain yang sama, itu adalah cos 90. Cos 90 adalah 0. Untuk yang berbeda, semua nilainya 0. Jadi untuk ini sudah bisa kita pastikan ini dan ini nilainya adalah 0. Sehingga yang bernilai itu hanya AX kemudian BX AX, kemudian tambah AY BY AY, tambah AZ BZ AZ. Jadi hanya 3 ini yang bernilai. Karena sudutnya adalah 0. Sehingga ini kalau kita kelompokkan menjadi nilai skalarnya, kita kumpulkan AX, BX, kemudian AX tambah AY BY AY tambah AZ BZ AZ. Ingat, ini adalah membentuk sudut membentuk sudut sama dengan 0. Ingat, besar vektor satu ini adalah 1, sehingga AX turunkan AX besar AX kali besar AX cos 0. Dimana cos 0 adalah 1, sementara besar vektor satuannya adalah, ingat, vektor satuan adalah vektor yang nilainya 1. Sehingga nilainya adalah 1, sehingga
Sisanya adalah A dot B perkalian skalar antara AX, BX tambah AY, B tambah BZ, AZ, BZ. Ingat, yang dikalikan semuanya adalah komponen skalar, ya berarti nilainya pasti skalar. Sehingga ini tidak perlu dihafal. Jadi kita buktikan nanti ada berapa rumus. Ya, besar vektor. Ini kan tidak perlu dihafal ya. Kemarin sudah kita tunjukkan bahwa besar vektor B adalah vektor B dibagi vektor B dibagi besar vektor B. Oke, jadi dengan menurunkan sendiri, mengerjakan latihan, insya Allah ini ya tidak perlu dihafal. Bisa dibedakan dengan kalau kita hanya mencatat rumusnya saja. Kalau sudah tahu kita karena sudah kita turunkan, jadi kata ringan. Oh, berarti kalau ada dua buah vektor kita kalikan titik, berarti tinggal kita kalikan komponen skalar yang bersesuaian. Nah, kemudian A kali A, vektor dikali titik dengan vektornya sendiri sama dengan A kuadrat atau besar A dikuadratkan. Kemudian besar vektor A dikali vektor besar A juga bernilai 1. Nah, aplikasi penting dari perkalian titik adalah menemukan komponen dari sebuah vektor pada arah yang ditentukan. Jadi berdasarkan gambar 14A ini bahwa kita dapat memperoleh komponen skalar dari B pada arah yang ditentukan oleh vektor satuan A. Jadi kita bisa mencari komponen skalarnya pada matrik B pada arah A. Atau kita kenal dengan proyeksi B pada A. Oke. Di mana sebagaimana saya tuliskan bahwa B dot A berarti besarnya B kali besarnya A cos theta yang terbentuk antara B dengan A. Ingat, vektor satuan besarnya adalah 1. Bisa kita coret, tinggal B cos sudut BA. Nah, tanda ini akan bernilai positif. Ini akan bernilai positif jika theta BA itu adalah antara 0 dan 90. Dan negatif jika theta BA itu antara 90 dan 180. Nah, kemudian untuk memperoleh nilai komponen vektor dari B pada arah A, maka sesuai akan kita kalikan komponen skalar tersebut yang sudah kita peroleh di sini dengan A. Maka ilustrasinya adalah seperti ini. Tadi sudah kita hitung B dot A, kemudian dikalikan dengan vektor A. Karena ini adalah nilai skalar, kita kalikan dengan vektor, maka hasilnya adalah vektor. Oke. Nah, untuk memperoleh vektor B pada arah A, sebagai contoh komponen dari B pada arah AX adalah B dot AX. Maka nilainya adalah BX. Dan komponen vektor BX AX, komponen vektornya adalah BX dikalikan dengan AX. Oke, jadi permasalahan menemukan komponen vektor pada sembarang arah akan menjadi masalah
yaitu merupakan masalah menentukan vektor satuan pada arah tersebut. Oke, jadi terkadang disilakan dengan proyeksi. Digunakan juga dalam selain menyebutkan dot product. Jadi B dot A adalah proyeksi B pada A. Ingat, B diproyeksikan kepada A berarti adalah panjang ini yang kita cari. Maka BA cos sudut yang membentuk antara ini. Oke. Nah, ini contohnya adalah misalkan sebuah medan vektor G, YAX kurang 2,5 XAY tambah 3 AZ. Kenapa ini disebut vektor? Medan vektor karena Y-nya berubah. Kebetulan kita di sini menentukan saat titik Q 4,5,2. Kita ya, jadi walaupun sudah tertulis di buku, silakan kita coba hitung ulang ya. Jadi ya, dapat pemahamannya. Jadi kita punya vektor G adalah YAX kurang 2,5 XAY tambah 3 AZ. Kemudian titik Q adalah 4,5,2. Ingat, ini adalah X, Y, Z. Maka apa yang harus kita tentukan dulu adalah menentukan G pada titik Q. Oke. Pada arah vektor satuan ditentukan oleh AN. Jadi vektor satuannya adalah AN sepertiga 2AX tambah 2AX tambah AY kurang 2AZ. Nah, untuk mendapatkan ya, karena kita menghitung G pada titik Q ya, tinggal dimasukkan X, Y, dan Z ini ke sini. Y-nya adalah 5, X adalah 4, ya. Maka ini adalah 5AX tambah 4 kali 2,5, 10AY tambah 3 AZ. Jadi G saat pada vektor Q. Jadi G saat Q adalah 5AX kurang 10AY tambah 3 AZ. Oke, jadi kita punya sekarang vektor Q. Ya, kita anggap saja arahnya ke sini. G harus Q. Kemudian vektor satuan AN. Nah, kemudian adalah sudut yang membentuk I A N. Nah, perkalian titiknya adalah kita peroleh dengan mengalihkan tadi komponen skalarnya. Jadi G.AN
G dot AN adalah perkalian dari komponen skalarnya. Jadi 5 kali 2, 10. 10 kali 1, 10, min 10. Kemudian 3 kali min 2, min 6. Jadi ini kita dapatkan 2. Nilainya adalah 2. Lihat, nilainya adalah skalar. Nah, kemudian untuk mendapatkan komponen vektor pada arah HN, tinggal kita kalikan nilai skalar ini dengan vektor satuan AN, yaitu min 2 kali sepertiga. Maka ini kita dapatkan seperti 1,3 ini. Oke. Nah, sekarang perkaliannya titiknya sudah. Sekarang kita butuh tahu berapa tetanya ya. Tetanya, maka ini kita masukkan min 2. Besar vektor G adalah kuadrat dari ini. 5 kuadrat tambah 100 kuadrat tambah 9 kuadrat. Akar ya. Ingat besar vektor kemarin sudah tidak perlu kita hafal lagi. Bahwa vektor G, besar vektor G adalah akar dari 5 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ingat kemarinnya apa ini? Jarak antara dua titik dalam koordinat ruang. Selalu bisa kita nyatakan dengan ini. Maka kita dapatkan sudutnya adalah 99,9 derajat. Jadi kalau ada yang tidak paham, silakan Anda chat di grup atau di kalau ada yang tidak paham, silakan di chat di grup. Nah, untuk menguji pemahaman kita, mari kita lihat contoh di 1,3. 3 buah titik Oke, 3 buah sisi segitiga diletakkan pada titik A. Ya, titik segitiga diletakkan pada titik A, B, dan C. Tentukan vektor RAB, RAC, dan ya C sudut theta B AC dengan A sebagai verteksnya, pusatnya. Kemudian vektor proyeksi antara RAB dan RAC. Nah, sebagaimana yang sudah kita sarankan minggu lalu bahwa cara pertama adalah mari gambarkan dulu titiknya. Jadi kita punya vektor A 6,-1,2. Jadi sebuah vektor A berada 6 satuan pada arah X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian min 1 satuan arah Y, min 1. Kemudian 2 satuan arah Z. 1, 2. Ini adalah titik A. Kemudian titik B, min 2, 3, 4. Titik B adalah min 2, 3, 1, 2, 3, min 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian
C adalah min 3, 1, 5. 1, 2, 3. Min 3. Satu satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Arah Z. 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah titiknya. Maka ini adalah vektor. Kita gunakan cara kemarin. Ini adalah vektor A. Ini adalah vektor A. Ini adalah vektor B. Dan ini adalah vektor Q. RAB. Nah, sekarang tentukanlah vektor yang menghubungkan titik A dan titik B. Nah, jadi, vektor ini yang dicari. Yang menghubungkan vektor A dan titik B. Caranya sama ya. Coba kita lihat lagi. Vektor A, vektor B. Ingat, jadi kalau kita tuliskan sebenarnya yang diketahui kan ini ya, RA dan RB. Berarti jumlahannya lah ini. Berarti RB sama dengan RA. RA tambah RAB. Ingat, maka RAB adalah vektor B kurang vektor. Nah, makanya ini kemarin tidak perlu kita hafal kalau kita sudah memahami konsep penjumlahan vektor. Begitu juga dengan pertanyaan yang kedua adalah RAC. RC kurang RA. Nah, sekarang masalah kita sekarang adalah sudut antara theta BAC. Sudut antara BAC. Jadi sudut ini yang berarti kita butuh dulu tahu. Maka ini harus hitung dulu. RAC. Oke, jadi yang ditanya adalah ini adalah RAC, ini adalah RAB. Ditanya adalah sudut ini, adalah titik A. Sebagai titik pusat theta yang terbentuk. Nih. Caranya bagaimana? Yaitu dengan memproyeksikan ini tadi kan ya. Maaf, karena dia sudah vektornya diketahui ya, RA tambah RB. Maka tinggal dicari dulu perkalian titik antara R AB dan R AC. Ya. Kalau sudah, kemudian sudut, ya jadi tentu kita butuh, ingat, R AB dot R AC adalah besar dari vektor RAB besar vektor RAC cos theta yang terbentuk antara RAB dan RAC.
Nah, ini bisa dihitung, ini bisa dihitung, sudutnya bisa didapatkan dengan cos min 1 dari cos theta adalah cos min 1 theta adalah cos min 1 dari kalau mau dituliskan yang rapi berarti ini cos theta adalah R AB dot R AC per besar vektor RAB kali besar vektor RAC. Theta-nya adalah cos min 1 kali. Silakan dihitung. Jadi latihan pelan-pelan ya. Ini kita akan senang ketika ini terbukti dari apa yang sudah kita ini. Oke, nah proyeksi vektor RAB terhadap RAC, ingat tadi untuk yang D adalah kita cari dulu apa? Ini adalah RAB. Ini adalah RAC. Maka proyeksi itu adalah ini. RAB kali, ingat tadi panjang ini adalah RAB dot vektor satuan dari RAC. Nah, ini tadi vektor satuannya. Kemudian proyeksi vektornya adalah ini dikalikan lagi dengan A, R, AC. Jika nilainya adalah ini. Oke, silakan dicoba. Kemudian siapa tahu ada yang saya tuliskan salah ya, silakan nanti dikabari di grup.